Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas tentang evaluasi dalam desain interaksi manusia dan komputer. Nah, ada 3 materi utama yang bakal kita bahas, dimulai dari inspeksi, kemudian analitik, dan diakhiri dengan model prediktif. Apa itu evaluasi? Jadi, evaluasi itu intinya ngecek desain kita dari segi kegunaan dan kenyamanan dari sudut pandang pengguna. Betul, 3 metode yang udah disinggung sebelumnya bakal ngasih kita cara yang berbeda-beda buat ngelakuin evaluasi desain. Supaya lebih jelas, yuk kita bahas satu persatu. Metode pertama adalah inspeksi. Nah, di sini kita nggak bakal melibatkan pengguna langsung, tapi desainer atau evaluator lah yang bakal cek sistem pakai pedoman-pedoman tertentu yang telah ada sebelumnya. Iya, mereka biasanya pakai panduan yang disebut dengan heuristik. Jadi, kayak ada semacam checklist buat melihat apa yang perlu diperbaiki dari desain yang telah ada. Misalnya, ada nggak sih informasi yang sulit ditemukan atau apakah navigasinya udah jelas buat pengguna? Misalnya, ada nggak sih informasi yang sulit ditemukan? Atau apakah navigasinya udah jelas buat pengguna? Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau susah diakses, itu semua bakal dicatat untuk diperbaiki nantinya. Intinya, inspeksi ini membantu menemukan masalah umum yang mungkin bakal dihadapi sama pengguna nanti, tanpa mereka harus mencobanya langsung. Metode kedua adalah analitik. Di sini kita bakal pakai data pengguna buat tahu bagaimana cara mereka berinteraksi sama desain kita. Salah satu caranya adalah dengan pengujian A atau B. Di sini, kita akan buat 2 versi desain. Misalnya, satu dengan tombol di kiri, satu lagi di kanan. Nah, kita lihat mana nih yang paling gampang dipakai dari data ini. Kita bisa tahu mana desain yang lebih cocok buat pengguna dan mana yang enggak. Yang terakhir adalah model prediktif. Di sini, kita akan pakai rumus atau model buat memprediksi gimana pengguna bakal berinteraksi dengan desain milik kita. Salah satu contohnya adalah hukum Fitts. Intinya, kalau tombolnya besar dan dekat, pengguna bisa klik lebih cepat. Sebaliknya, kalau tombol kecil atau jauh, pengguna bakal butuh waktu lebih lama buat mencapainya. Jadi, kita bisa desain tombol penting lebih besar dan dekat jangkauan supaya lebih gampang dicapai. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan kalian jadi lebih paham tentang evaluasi dalam interaksi. Sampai jumpa.